Bentuknya cuma kotak-kotak, tapi popularitas gak ngotak. Inilah game Roblox. Tapi tetap aja ada sisi kontroversi dari permainan ini. Dalam video Tech News kali ini, kami coba sajikan sisi lain dari game Roblox. Bersama gue Hai, kita bahas lengkapnya. Roblox ternyata menyimpan cerita yang besar, bahkan jadi tempat berkumpulnya kelompok usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Menurut data dari Statista, di tahun 2024 Roblox punya lebih dari 111 juta pengguna aktif harian di dunia. Fitur kustomisasi avatar sampai kebebasan bikin dunia sendiri, bikin orang bisa betah berjam-jam loh di dalam permainan ini. Bukan buat main aja, tapi buat jadi wadah belajar. Seperti coding, kemudian desain, ekonomi digital, bahkan kolaborasi lintas negara. Dunia Roblox yang luas memudahkan gamers itu untuk berkenalan dengan yang lainnya, tanpa peduli berapa usianya atau dari mana asalnya. Bahaya bisa jadi, tapi tergantung juga gimana gamers itu menyikapinya. Aku nggak pernah ada case-nya, tapi nggak pernah dengar ceritanya, cuman dari YouTube gitu. Permainan ini memicu kontroversi setelah Mendikbudrismen Abdul Mukti menilai Roblox mengandung kekerasan, bahasa kasar, ataupun perilaku yang berbahaya buat anak-anak. Lalu gimana pendapat orang tua mengenai kontroversi game ini? Aman-aman aja selama ini yang saya pantau gitu di game yang anak-anak saya mainin itu so far roomnya sih aman-aman ya, dan setahu saya Roblox cukup ketat gitu ya peraturannya. Memang di dalam chatbox-nya terkadang ada omongan-omongan atau kata-kata yang kurang pantas gitu ya buat anak-anak, tapi itu bisa kita report dan orangnya bisa ke-ban sih. Bahkan kami menemukan sejumlah maps dalam platform Roblox yang menampilkan konten visual yang tidak pantas untuk dilihat oleh anak-anak. Hal ini termasuk ruang fantasi dan juga shower simulator yang jelas mengandung unsur seksual terselubung. Meskipun dalam bentuk virtual, paparan konten tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap perkembangan psikologis anak, serta membuka celah untuk menormalisasi perilaku anak yang tidak sesuai dengan usia mereka. Di balik perdebatan itu, satu hal yang jarang disorot adalah tumbuhnya komunitas-komunitas kreatif di platform ini. Salah satunya adalah Karis Community, komunitas developer perempuan dari berbagai daerah yang aktif menciptakan dunia digital mereka sendiri. Ya, Roblox itu salah satu game menurut aku yang paling aman untuk aku mainin waktu itu. Jadi aku main dan ketemu banyak teman, dan karena Roblox itu juga bukan cuma game, lebih kayak ke social platform, dan juga kita bisa ngebuat sesuatu di sana. Aku jadi belajar banyak hal dengan Roblox gitu. Sampai income aku aja dari Roblox. Fitur anonim di Roblox ini bisa jadi celah buat terjadinya perundungan digital atau bahkan dimanfaatkan oleh predator anak. Lalu seberapa besar sih peran orang tua dalam mengawal anak saat bermain game online? Tentu orang tua sudah harus langsung bantu anak ini untuk ya kita bukan interogasi ya, tapi kasih pemahaman sih, balik lagi tentang apa itu bullying, apa yang dia rasakan terhadap kegiatan bermain di Roblox itu kita perlu gali dulu sebenarnya. Atau misalkan ada paparan seksual yang kita nggak tahu, nah itu juga perlu ada pendekatan dulu dari orang tua untuk dapat informasi dari si anak gitu ya, sampai mana sih anak ini terpapar atau dampaknya itu seluas apa terhadap si diri anak ini gitu ya. Roblox dan berbagai kontroversinya berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama untuk anak-anak. Lalu apa saja saran dari psikolog klinis anak untuk orang tua terkait dampak yang dapat ditimbulkan dari game ini? Nah, untuk orang tua sebenarnya kita nggak bisa 100% menyalahkan Roblox itu sendiri. Dalam arti jadikan fenomena ini yang sebenarnya juga banyak unsur negatifnya ya, dampak negatif kepada anak kita, tapi jadikan fenomena ini sebagai bahan refleksi bagi orang tua gitu. Jadi itu pesan untuk para orang tua users ya, bertahap, pelan-pelan, pahami dulu, kita mungkin refleksi dulu hubungan kita sama anak kita biar
anak ini juga ketika dia berhenti bermain Roblox karena memang dia ingin berhenti, bukan karena takut nih sama orang tuanya takut dihukum, takut dimarahin gitu ya. Karena kalau dia takut aja karena takut dihukum nggak akan long lasting. Tapi kalau dia memang dapet nih pemahamannya bahwa orang tuanya peduli sama dia, orang tuanya memang ingin membantu dia menjadi lebih baik, itu akan lebih long lasting sih dampaknya. Pada akhirnya Roblox bukan sekedar permainan, namun menjadi ruang bermain sekaligus tantangan bagi tumbuh kembang anak. Anak-anak mungkin bisa betah berjam-jam di dunia virtual, tapi jangan lupa kalau mereka masih butuh pijakan nyata. Kehadiran orang tua bisa jadi jauh lebih berharga dibandingkan kemenangan apapun di dalam layar. Memahami dampak psikologis dari permainan digital seperti Roblox ini adalah langkah awal untuk menciptakan hubungan digital yang lebih aman bagi anak. Kalau kalian sendiri gimana memaknai Roblox ini? Nantikan terus video-video di Use on Tech. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Hai, sampai jumpa.